saya ingin menjelaskan dulu bahwa karena kita menggunakan Al-Quran sebagai pedoman kita, pegangan kita, kita mesti tahu bahwa Al-Quran itu ayat-ayatnya banyak perumpamaan, banyak kiasan-kiasan di dalamnya. Kehidupan itu dimulai ketika kita memaknai mengambil Al-Quran itu dengan makna langsung, ya. Padahal bahasa-bahasa kiasan, bahasa perumpamaan, kalau kita mungkin sebut bahasa pepatah, itu contoh. Kita sudah berpikir bahwa sudah mengamalkan ajaran Allah dan Rasulnya, padahal tidak, keliru karena tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Kita lihat dulu tentang Al-Quran lagi, surat 3 ayat 7. Surat 3 Ali Imran, surat 3 Ali Imran. Dialah yang menurunkan kitab kepadamu, di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab, dan yang lainnya mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari tawilnya, padahal tidak ada yang mengetahui tawilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Ya, panjang. Kita baca pelan-pelan. Dialah yang menurunkan kitab kepadamu. Ya. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Jadi ada 2 ayat dalam Al-Quran. Ada 2 macam ayat dalam Al-Quran. Yang pertama disebut dengan muhkamat. Muhkamat. Ayat muhkamat. Lanjut. Itulah pokok-pokok kitab. Dan yang disebut di situ pokok kitab, bahasa Arabnya itu umul kitab. Ibunya Al-Quran, induknya Al-Quran. Ini umul kitab. Umul kitab, induknya Al-Quran. Yang kita tahu apa induknya Al-Quran? Apa yang kita sebut dengan umul kitab? Hanya Al-Fatihah, ya. Al-Fatihah itu disebut dengan umul kitab. Jadi ayat muhkamat dalam Al-Quran hanya satu, Al-Fatihah. Selebihnya itu mutasyabihat. Selebihnya itu samar-samar, selebihnya bahasa kiasan, bahasa perumpamaan, tidak bisa dimaknai langsung. Orang menyebutnya ada ayat yang mudah dipahami, ada ayat yang sulit dipahami. Kita ambil saja yang mudah-mudah dipahami, tapi cara pemahamannya beda, langsung diambil apa yang tertulis itu, ambil saja di situ. Ayat-ayat yang tidak bisa dipahami disingkirkan. Ini ayat di zaman Nabi. Ya, kalau di zaman Nabi sekarang tidak berlaku lagi. Ayat ini untuk Nabi saja khusus. Ketika Jibril memberikan wahyu kepadamu, oh ayat ini untuk Nabi nih. Karena Jibril itu menyampaikan wahyu hanya kepada Nabi. Seakan-akan ayat itu tidak bermanfaat lagi sekarang. Atau paling tidak Allah hanya menceritakan bahwa memang Jibril dulu menyampaikan wahyu kepada Muhammad. Allah hanya menceritakan bahwa kejadian Musa seperti ini, kejadiannya Musa, kejadian Isa begini, itu di zamannya Isa. Jadi dengar saja sejarahnya, ya ingat saja sejarahnya, tidak ada manfaat yang kita ambil. Padahal dari awal dikatakan Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Disebut dengan induk karena ayat-ayat yang lain turunan dari Al-Fatihah. Turunannya. Ayat apapun yang bercerita dalam Al-Quran pasti ada hubungannya dengan Al-Fatihah. Ya. Ke depan nanti kita bahas bahwa Al-Quran itu ada hubungannya dengan diri manusia. Al-Fatihah digambar pada diri kita. Ini nanti kita jelaskan. Ini gambar tidak dibuat sembarangan, ya. Ini petunjuk dari Allah yang bisa menggambar seperti ini. Yang gambar ini bukan saya. Sudah ada orang-orang terdahulu yang memahami ini dengan peristiwa spiritual yang dialami. Tapi begitu Al-Quran cerita ternyata
Al-Quran adalah cerita tentang diri kita sendiri. Dimulai dari Al-Fatihahnya, ayat pertamanya ditunjuk pada bagian atas, titik sujud. Ayat keduanya di wilayah mata. Ayat ketiganya di daerah mulut. Ayat keempatnya di kerongkongan. Di kerongkongan itu batas antara hidup dengan mati. Kalau napas sudah sampai di situ tidak bisa lagi ditarik kembali. Kalau napas sudah sampai di kerongkongan itu batas. Ia karena dua, ia karena nasta'in. Di sini daerah dada, daerah kekacauan, daerah kacau disimbolkan dengan daerah Palestina. Al-Quran cerita tentang Palestina, bagaimana keadaannya, ini yang dia maksud. Ya, tidak akan damai sampai hari kiamat, sampai hari kematian. Sini titik Ka'bah, daerah Ka'bah. Sini titik ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kesesatan, kezaliman, kebodohan. Titik yang paling rendah ada di sini. Itu ada pada diri kita. Jadi Al-Quran cerita, ini terus dia cerita. Pertama Al-Fatihah dia tunjuk di sini. Kemudian ayat-ayat lain yang mendukung bagaimana caranya tempat yang paling rendah ini diangkat kembali untuk naik di atas ke titik yang paling tinggi. Apa manfaatnya? Nah, itulah tujuan kajian kita. Dibahas bagaimana caranya supaya kita bisa menemukan kembali jalan dari mana kita berasal. Kita lihat dulu ini ayat muhkamat, kemudian ayat mutasyabihat. Orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan menjadikan ayat mutasyabihat ini bahasa kiasan, bahasa perumpamaan, menjadikan ayat mutasyabihat ini untuk menimbulkan fitnah. Dan memang fitnah sekarang sudah luas gara-gara ini, gara-gara menjadikan ayat mutasyabihat. Dia berteriak-teriak juga, ini dari Al-Quran, sumbernya jelas, ayat sekian, tapi dia tidak mengerti maksudnya. Ini perintah, kita harus bunuh orang-orang kafir, hancurkan orang-orang kafir, musuh-musuh Allah. Musuh-musuh Allah. Bagaimana caranya Allah punya musuh ini? Allah yang bikin, Allah yang cipta semua kok ada musuhnya. Itu mesti diperiksa baik-baik, jangan sampai keliru. Ini kita sudah asami pedang, ini harus dibunuh, ini musuh-musuh Allah ini. Ini perintah Allah. Bukan, itu namanya kebohongan mengatasnamakan Allah. Berbohong mengatasnamakan Allah. Ya jelas dalilnya dari Al-Quran. Surah sekian ayat sekian, buka. Wih, memang perintah berjihad, perintah bunuh orang kafir. Maksudnya bukan begitu. Kita mesti tahu yang mana yang kafir, yang mana yang beriman, mesti tahu. Tunjuk-tunjuk orang lain kafir-kafir, padahal di sini kafir juga. Jangan sampai ini yang disuruh bunuh misalnya. Jadi dia menimbulkan fitnah. Akhirnya fitnah yang paling besar sekarang adalah fitnah tentang Islam. Memang sudah dirancang, memang di Nabi sudah ketahui memang sebelumnya bahwa kelak umatnya ini akan terpecah belah. Masing-masing merasa diri benar, berada pada jalan yang benar, ya. Masing-masing merasa diri sebagai pembela Islam, padahal hanya menimbulkan fitnah tentang Islam. Bayangkan sampai ada perkataan Islam itu teroris. Coba pikir bagaimana bisa ya Islam itu teroris. Islam ini keselamatan tapi dianggap teroris. Kenapa bisa? Karena fitnah itu ada. Banyak orang menggunakan bendera kemudian membuat kekacauan. Nama Islam yang dia bawa. Kita mesti tahu Islam itu apa. Islam itu apa? Mesti jelas. Warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan saya beriman semua ini dari Allah. Saya beriman kepada ayat muhkamat maupun ayat mutasyabihat. Kemudian yang mengetahui takwilnya ayat mutasyabihat ini hanya Allah. Tadi ya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Berarti hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu makna dari ayat-ayat mutasyabihat. Sekarang kita berpikir, Al-Quran penuh dengan ayat mutasyabihat. Kalau ditanyakan maknanya bagaimana? Hanya Allah yang tahu.
Kita kan pikir, untuk apa ditulis di sini? Nah, hanya Allah yang tahu. Ya, bagus kan singkirkan saja. Kalau salah baca bahaya, bisa menimbulkan fitnah. Ya, singkirkan saja karena hanya Allah yang tahu. Yang kita tidak mengerti kata-kata ini hanya Allah. Kita sudah berlepas diri, tidak mau belajar. Biar belajar bagaimana tidak bisa tahu karena hanya Allah yang tahu. Tidak begitu maksudnya. Ya, Alif Lam Mim, apa maksudnya? Hanya Allah yang tahu. Sudah, tidak bisa dipelajari ini. Hanya Allah yang tahu. Apa ditulis di sini baru dibilang di bawahnya Al-Quran ini petunjuk bagi orang beriman. Petunjuk apa ini Alif Lam Mim? Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Biar kita belajar di mana, dimanapun kita belajar sama siapapun, tidak bisa didapat kecuali langsung dari Allah. Ya, harus langsung dari Allah. Yang lain ini ada yang menyampaikan itu hanya referensi sebagai pembanding. Kita hanya berharap kepada Allah, ya Allah berikan saya petunjuk. Maksudnya apa ini? Jadi kita tidak bergantung dengan orang lain. Tidak begitu. Ada ulama besar mengatakan seperti ini. Ini yang benar. Tidak bisa. Yang benar itu dari Allah. Ini hanya referensi, pembanding. Kalau memang dari Allah benar, ya pas suatu saat saya pilih, ini benar dari Allah ini. Kalau memang dari Allah, hilang itu tadi nama ulama. Ini bukan nama ulama yang bawa, ini dari Allah. Coba kita lihat surah 4 ayat 82. Surah 4 ayat 80. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Kalau bukan dari Allah, pasti banyak pertentangan. Ya, pasti kita temukan banyak pertentangan di dalamnya. Sekarang kita anggaplah ulama-ulama sedang berpendapat, orang-orang berilmu ini, ulama-ulama berpendapat. Lalu kita yang belajar sekarang dalam majelis ini, seumpama kita katakan terjadi perbedaan pendapat para ulama. Apa perbedaan pendapat? Tentang ayat ini terjadi perselisihan terhadap para ulama. Yang namanya ulama itu tidak berselisih. Ya, ulama itu takut kepada Allah. Dan apa yang dari Allah itu pasti tidak ada pertentangannya. Jadi kalau terjadi pertentangan, hati-hati. Siapa yang angkat dia jadi ulama? Kita ini manusia angkat dia. Coba yang Nabi tunjuk ini ulama. Ya, kalau Nabi tunjuk pasti betul dia ulama. Tapi kalau kita yang angkat ulama, ayo, terjadi perselisihan. Akhirnya kita bagi diri kita menjadi kelompok-kelompok. Kita ulama apa? Kita dari mazhab apa kita? Dari mazhab terbagi-bagi di kota-kota ini kita atas nama Islam ini. Habis itu kita disuruh berperang. Mazhab ini sesat. Wah, suruh berperang sesama kita karena kebodohan kita. Kita mesti kembali di sini. Kata-kata hanya Allah yang tahu, artinya kita bisa mendapatkan pengajaran langsung dari Allah. Ya, Alif Lam Mim hanya Allah yang tahu. Ya, saya kasih kode, saya kasih contoh. Kenapa dikatakan hanya Allah yang tahu? Misalkan kita berjalan dalam suatu perjalanan yang kita pegang ini, Alif Lam Mim tidak dimengerti apa maksudnya. Ya. Dalam perjalanan kita ternyata arahnya terbagi dua. Kita tidak tahu jalur yang mana yang kita mau pilih. Ya, Alif Lam Mim ini menunjukkan suatu jalan mengarah ke sana, arah ke sana, atau arah ke sini. Ini Alif Lam Mim tugasnya. Jadi nanti kita sudah masuki tempatnya baru bisa ditahu, oh ini palingnya dia masuk Alif Lam Mim. Ternyata jalan ini yang saya maksud. Ketika kita lewati itu orang lain tidak tahu. Kita jelaskan juga ke orang lain, dia tidak bisa mengerti juga. Karena hanya Allah yang tahu. Kita mengerti tapi orang lain tidak bisa tahu. Biar saya jelaskan sampai bertahun-tahun tidak bisa dimengerti kecuali kita lewati sendiri itu jalan. Ya. Kecuali kita lihat sendiri, kecuali dengar sendiri. Surat 41 ayat 53. Inilah rumus kebenaran, ya. Rumus kebenaran.
Surat 41 ayat 50. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Ya, itu janji Allah. Sanurihim, aku akan perlihatkan kepada mereka, bukan hanya satu orang, bukan hanya Muhammad bin Abdullah, bukan, kepada mereka banyak. Ya, mudah-mudahan kita salah satu di antara mereka ini, ya. Aminkan itu. Aku akan perlihatkan kepada mereka tanda di segenap ufuk dan juga pada diri mereka sendiri, hatta yatabayanu, sampai ini jelas, annahul haq, bahwa ini adalah kebenaran. Ya, jadi kebenaran itu nanti sudah dilihat sendiri, atau didengar sendiri, atau dirasakan sendiri. Itu baru kebenaran. Selama kayak begini masih tanda tanya, betul kayak itu cerita itu Falahabi itu. Harus begitu, jangan pegang ini kebenaran. Ya. Kemudian kebenaran itu sumbernya dari Al-Quran. Apa yang saya sampaikan, cocokkan dulu dengan Al-Quran. Ya, cocokkan dulu dengan Al-Quran. Kalau cocok, pegang sampai Tuhan perlihatkan sesuatu. Kalau yakin bahwa itu kebenaran dari Allah, tunggu, Allah akan perlihatkan janji Allah ini kepada mereka, bukan hanya satu orang, bukan hanya kepada Muhammad bin Abdullah yang melewati itu peristiwa Isra Mi'raj. Jadi ini kuncinya, bagaimana caranya kita melihat tanda itu, ya kan? Apakah Sidratil Muntaha benar? Tidak bisa kita benarkan kalau kita tidak lihat itu Sidratil Muntaha seperti apa. Ya, hayal-hayal saja, Lauh Mahfuz hayalkan saja, bagaimana? Tidak bisa, mesti dilihat. Bagaimana caranya kita melihat Sidratil Muntaha? Allah katakan, jadikan itu bumi itu, sayangnya kita belum masuk makro mikro ya. Jadikan bumi ini sebagai jalan, berjalanlah kamu di bumi ini, berjalanlah kamu di sini. Ya, telusurilah bumi ini, telusuri bumi ini. Di bumi ini sudah lengkap tanda-tanda itu. Persoalan Sidratil Muntaha adalah persoalan gaib. Allah mengantar kita ke Sidratil Muntaha. Kalau kita berjalan di sini persis seperti apa yang ditulis kerangkanya oleh Allah. Ya. Ada kerangkanya, kita lewati itu, kita lewati titik-titik itu. Lalu Allah perjalankan sesuai dengan apa yang terjadi di sini. Itulah bahasanya, Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu merubah keadaan yang ada pada dirinya sendiri. Tempat kita sekarang di sini, kezaliman dan kebodohan, titik yang paling rendah pada diri kita. Sekarang mau diperlihatkan apa yang ada di atas sana. Kalau ini dilewati, insya Allah janji Allah ini seperti ini, aku akan perlihatkan itu tanda yang ada di segenap ufuk seluruh penjuru, termasuk Sidratil Muntaha, sampai jelas bahwa ini adalah kebenaran. Ya, makanya tadi jangan terlalu, pesan saya ya, jangan terlalu fanatik dengan seseorang yang diangkat-angkat sebagai ulama ya. Sebagai ulama, kita mesti percaya diri, karena mereka itu tidak bisa tolong kita itu nanti di akhirat. Kita ini yang tolong diri kita sendiri ya. Tidak bisa karena sudah ikuti seseorang bilang ini yang paling hebat, ini yang paling tinggi ilmunya, ikut terus sama dia, bahaya. Mesti berlepas diri, lepaskan dia. Kalau dia ingat, hanya Allah yang mengetahui takdirnya. Sedangkan ayat mutasyabihat dari surat yang kedua Al-Baqarah sampai surat 114 ayat mutasyabihat semua. Yang ayat muhkamat umul kitab hanya Al-Fatihah. Ayat mutasyabihat hanya Allah yang tahu takdirnya. Jadi jangan berhenti belajar karena Allah tidak berhenti mengajar. Saya sudah tulis ayat itu kemarin. Kita baca ulang. Surat 75. Ya. Surat 75 ayat 16 sampai 19. Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Jadi intinya baca Al-Quran, jangan cepat-cepat baca Al-Quran. Satu, jangan cepat-cepat. Apa yang disuruh oleh orang-orang selama ini?
Cepat-cepat baca Al-Quran. Kalau perlu 1 minggu tamat 1 Al-Quran. Siapa yang suruh? Ya, siapa yang suruh? Ini perintah Allah. Jangan gerakan lidahmu itu untuk membaca Al-Quran dengan cepat-cepat untuk menguasainya. Pelan-pelan mungkin saja. Yang kedua lagi kemarin persoalan bahasa. Saya sudah ajarkan kemarin ya, bahasa. Saya sudah sampaikan. Bahasa Arab kita tidak mengerti, cari bahasa Indonesianya, ya. Kalau ada bahasa Makassar, cari bahasa Makassar atau bahasa Bugisnya kalau orang Bugis. Yang intinya di situ kita mengerti apa maksud ini Tuhan mau begini, ya. Apa maksudnya ini? Nah, itu baru bisa dapat petunjuk. Ya. Yang kedua, ayat 17. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Allah yang mengumpulkan di dadamu dalam bentuk cahaya. Perhatikan, kalau kita membaca Al-Quran kemudian ada yang kita pahami di situ, yang kita pahami itu dalam bentuk cahaya. Cahaya itu masuk ke dalam hatimu. Cahaya yang masuk ke dalam hati itu yang disebut iman. Itu yang disebut iman. Cahaya itu masuk ke dalam hati. Dia menerangi hati kita. Kemudian karena cahaya hati, cahaya Al-Quran masuk ke dalam hati, menerangi hati, lalu hati ini memimpin diri kita sehingga apa yang kita perbuat sesuai dengan cahaya Al-Quran itu tadi. Nanti sudah dilakukan berbuat sesuatu baru mendapatkan pahalanya. Jadi dibaca Al-Quran lalu jadi cahaya terkumpul dalam hati kemudian diamalkan, itu dapat pahala. Ya. Apa itu pahala? Pahala itu penyempurnaan diri. Ya. Kesempurnaan diri. Dosa itu cacatnya diri. Ya, cacatnya diri. Jadi jangan pikir itu pahala ditimbang seperti apa nanti di akhirat itu. Yang lebih banyak timbangan kebaikannya akan masuk surga. Yang lebih banyak timbangan keburukannya masuk neraka. Apa maksudnya? Kalau ini lebih banyak sempurnanya daripada cacatnya, pasti enak prasangka. Tapi kalau ini banyak sekali bocor-bocornya, biar kaki ada durinya, ya hanya luka-lukanya, di leher ada lukanya. Biar makanan apa yang enak kalau masuk di leher ini penuh luka, terasa sakit itu makan. Ya. Pahala adalah kesempurnaan diri. Apa yang kebaikan yang kita lakukan selama ini sebenarnya memperbaiki diri sendiri. Dosa yang kita lakukan kepada orang lain membuat ini jadi cacat. Ada yang rusak, tidak tahu yang rusak di mana. Kalau rusaknya berat, sakit sekali dirasa. Oke, ayat 18. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Maksudnya ulang-ulangi itu bacaan. Kalau kita sudah pahami tentang sesuatu ayat, jangan buat kesimpulan. Oh, Utomi. Jangan bilang-bilang Utomi, tidak. Belum pergi tahu. Tahu itu kalau ini tadi Allah perlihatkan itu barang, kasih lihat, itu baru tahu. Tapi kalau baru baca informasinya, seperti apa ini sepeda motor Honda, Utomi. Padahal begitu datang sepeda motor, beda dengan yang saya bayangkan. Tapi kalau lihat motornya, oh ini Utomi ini. Karena tadi petunjuk tentang sepeda motor. Nanti lihat barangnya baru tahu. Lanjut, 19. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Ya, Allah tidak pernah berhenti ya. Allah tidak pernah berhenti menjelaskan tentang ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Kita ini yang selalu ditakut-takuti. Saya anggap kita ditakut-takuti, sudah bodoh lagi. Ya, jangan baca Al-Quran kalau tidak mengerti bahasa Arab. Tidak bisa begitu kita pelajari Al-Quran dan bahasa Indonesia saja susah, apalagi bahasa Arab. Jangan baca Al-Quran kalau tidak mengerti asbabun nuzul. Oh, di Mesir dipelajari asbabun nuzul. Jauh sekali. Ingat, Allah katakan hanya Allah yang tahu. Pertanyaannya hanya Allah yang tahu. Bagaimana caranya supaya bisa dapat tahu? Bertanyalah kepada Allah. Nanti diajarkan caranya bertanya. Caranya bertanya. Allah itu dekat. Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Ini. Orang ini surah 50 ayat
50 ayat 16, coba 50 ayat 16. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat leher. Mau belajar Al-Quran ini ada di sini dia, dekat sekali dia ini. Dia lebih tahu tentang Al-Quran, dan hanya dia yang tahu tentang makna itu takwil ini Al-Quran, ayat mutasyabihat ini. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan jangan terlalu ditakut-takuti, ya. Sudah saatnya kita buka-buka firman Tuhan, kita dekatkan diri dengan Al-Quran. Baca sendiri itu Al-Quran, cari yang ada terjemahannya. Kalau minta bahasa Arab ya lebih hebat lagi, karena lebih tahu lagi anunya ya, lebih tahu lagi struktur Arabnya. Tapi kalau tidak mengerti bahasa Arab, cari yang ada terjemahannya. Ya. Kalau seperti kenapa ini belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran boleh dipelajari abata saja, kapan bisa tahu itu kira-kira? Ya. Saya kasih ilustrasi, ini ilustrasi ya, ilustrasi, bukan cerita betulan. Ada seorang laki-laki yang suka sama seorang perempuan, pacarnya, ceritanya pacarnya. Laki-laki ini kasihan tidak tahu membaca. Ya, perempuan ini orang berpendidikan, tapi ini siap mengorbankan apapun untuk sang perempuan. Suatu ketika sang perempuan kirim surat kepada laki-laki, ya, kirim surat ke laki-laki. Begitu dia terima suratnya, wah, bangga bahagia, luar biasa dikirim surat. Baca tidak mengerti bacanya apa, tidak tahu bacanya apa ini. Ya, untuk bisa membaca ini mulai dari pergi belajar membaca, cari gurunya, diajarkan itu membaca. Hari pertama a i u e o, babi bu bebo, ta itu tetu, wah, sudah mulai lancar. Cepat sekali belajar karena semangatnya untuk mengetahui apa isinya surat ini. Cepat sekali belajar, 1 minggu, wah sudah tahu, sudah mengerti. Mulai dia buka itu surat, pelajari, ya. Tolong bawakan saya obat asma. Mati nih, sudah 1 minggu yang lalu ini pergi ke sana, perempuan sudah meninggal, terlambat, kasihan ya. Kira-kira bisa dipahami? Ini Tuhan kirimkan surat berbentuk Al-Quran yang kita pelajari ini. Ini yang sudah tua-tua ya, kalau yang masih muda silakan. Untuk yang tua-tua, yang dia pelajari abata saja. Ini Al-Quran petunjuk, ya. Kita tidak mengerti petunjuknya, ini saja. Besok dia pelajari hukum nahwu, hukum saraf, ilmu macam-macam. Padahal kata Allah, kembalilah kamu kepadaku dengan selamat. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Tapi kita tidak mengerti, ya, sibuk dengan bacanya ini. Lain kalau masih muda ya, sekali lagi kalau masih muda silakan pelajari abadasa, silakan pelajari. Kalau perlu belajar bahasa karena kita masih mampu. Tapi kalau sudah umur sudah di atas 40-an, nah, persoalannya tidak ditahuinya. Biar di bawah 40 masih bisa meninggal besok. Jadi jangan sampai terlambat, cari petunjuknya. Jadi melalui kajian kita ini saya ajak kita supaya mempelajari Al-Quran, kita cari petunjuknya bersama-sama. Saya juga belajar bersama-sama, ya. Tidak bisa kita angkat saya sebagai guru. Seperti yang saya katakan tadi, jangan terikat dengan perkataannya orang, ya. Karena saya tidak bisa menolong Anda, hanya Anda bisa menolong diri Anda sendiri. Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk kita. Baik.